Yuk, udah balik lagi. Lanjutin yang kemarin. Ya ini lanjutin sih, soalnya ini mau di Reguita, sekalian belajar pola serangannya Reguita. Sekalian cara pakai Zanu dari Zante. Soalnya paling enak latihan Zanu dari skill Zante itu di boss Reguita ini, pas di bagian AW yang kayak vortex nyedot. Soalnya itu di parry Makadachi nggak bisa. Reguita ini tergolong bos yang susah tapi gampang. Buat Kataragi ini seru bosnya, karena kita bisa mepet terus ke bosnya. Soalnya di bos ini makin kita sering lari-larian, makin lama killnya. Makin kita sering damage yang gede, spam damage yang gede, makin lama killnya. Karena bos ini ada damage limit, ada PS dia ngamuan karena kena tumble, terus ada AW yang nyedot itu yang bikin panik. Ya terutama pas kita panik itu yang bikin kita lama dalam kill boss, atau bahkan kita mati dalam waktu solo-solo kayak gini. Yang penting tenang, gak usah buru-buru ngekill, sama latihan pattern bossnya. Begitu kita bisa paham pattern bossnya, udah kita tinggal mau tambahin freestyle atau apa, kita kembangin gameplay kita biar makin bisa dinikmati oleh kita sendiri. Selain itu bisa dipamerin ke teman kita. Untuk di awal sendiri pattern bossnya ini selalu sama, karena pasti full AW merah itu mau di interrupt digagalin nggak masalah, tapi harus pakai tumble buat awal. Nggak bisa pakai stun atau flinch. Setelah lewat AW merah yang pertama itu baru bisa pakai flinch atau stun. Tumble malah nggak bisa setelah itu, jadi tumble cuma bisa di awal. Kalau kita mau tahan bisa pakai parry Makadachi, itu yang paling efektif. Parry Zante boleh, cuma nggak efektif karena Zante pakai 4 MP. Sedangkan parry Makadachi pakai 3 MP dan balik 2 MP, jadi cuma 1 MP doang. Misal pun itu posisi itu kita miss dari parry-nya kita miss, atau nggak kita parry sama sekali, kita fokus ngebuff, nggak masalah karena itu damage-nya kecil dan element yang masuk cuma curse, nggak begitu ngaruh karena itu cuma di awal. Curse itu bikin CD kita turun, tapi kan buat awal kita build pro red dulu, kita basic attack dulu, ngebuff dulu, kayak ngaktifin ngaktifin buff dan Ryu dulu. Jadi kena elemen itu nggak begitu ngaruh, nggak harus langsung diobatin. Cuma kalau mau nahan itu biar nggak masuk, itu pakai paling efektif di Katana Agi, pakai Makadachi buat awal buff. Nah, kena curse itu pasnya kapan? Pas dia tongkatnya maju, nyembur. Tongkat maju ku sebut nyembur aja ya. Pas tongkat dia maju, itu kita pencet Makadachi, itu langsung pas ke parry awal quick aura, itu dia nyembur tes. Nah, kita nggak kena elemennya. Habis ini kita ngebuff dan lain-lain. Untuk pola serangan si Reguita sendiri, setelah yang pertama itu masih ada 3 pola serangan yang berurutan terus menerus selama PES 1. Ngomong-ngomong, si Reguita ini ada 2 PES. Untuk PES 1 itu selalu berurutan, untuk PES 2 agak berubah dikit antara mix combo serangan dari pola 1, 2, dan 3. Ada 3 jenis pola serangan. Untuk yang pertama diawali AW merah bulat kayak gini. Pas posisi ini kita bisa parry pakai Zante atau pakai Makadachi. Tentuin mana yang lebih efektif menurut playstylemu. Tapi menurutku pribadi, selama setelah nge-parry pakai Makadachi HP kita masih di atas 20%, itu aman pakai Makadachi untuk AW yang ini.
karena setelahnya kita masih butuh parry 1 kali lagi di AoE meteornya jatuh. Jadi kalau mau pakai parry-nya Zante juga nggak masalah. Kalau untuk ini, yang ini fleksibel. Setelah ini pasti AoE biru ini itu tanda meteor lagi ngelok kita. Ini yang paling bikin bos ini kita anggap ngeselin, karena kalau AoE birunya itu kena bosnya, dia akan ketambel dan ngamuk. Dan kalau kita lari, itu makin lama kita kill bosnya. Jadi ya buat Katana Agi nggak perlu lari, pepet aja. Setelah AoE ini dia geser dan keluar AoE sebanyak ini mau keluar Hiyu, dan ini yang bikin kita panik. Pasti kalau keluar AoE banyak pasti panik, tapi ini aman, kita pakai Zanu dari Makadachi, jangan pakai dari Zante. Setelahnya, kenapa aku bilang harus ada HP sisa? Karena setelah ini meteor jatuh dan bos ketambel, kita harus tahan pakai parry Makadachi. Soalnya kalau itu nggak ditahan, itu absolute tumble dan kita bakal jatuh. Ya walaupun damage-nya nggak sakit, tapi karena itu absolute tumble dan bosnya ini agak aneh, bosnya juga ikut ketambel. Dan dia akan AoE full map warna merah, mencekam, bikin orang deg-degan, dan ini yang sering orang mati karena susah ngepasin timingnya. Ini cukup kita atasi pakai Zanu dari Makadachi lagi. Itu dia akan kayak gerakannya nyembur kayak pas yang di patch pertama tadi, cuma kebalikannya ngatasinnya. Kalau pas di awal kan begitu dia tongkatnya pas nyembur, kita tahan pakai Makadachi. Kalau ini enggak, begitu dia nyembur, pas tongkat mau diangkat, kita baru pencet Makadachi. Atau pas animasi hijau yang kayak sinar-sinar itu hilang, kita baru pencet Makadachi. Itu nanti Zanu kita keluar pas AoE beruntunnya keluar, jadi kita aman dari damage beruntunnya itu, jadi nggak akan mati. Jadi inilah efektivitas yang kumaksud waktu main Katana Agi. Orang lain mungkin lari-larian pas ada AoE ini, Katana Agi nggak perlu takut, kita pepet terus bosnya, mau di spam meteor berapa kali pun kita aman. Kita bisa pepet bosnya terus, kita bisa imun terus, aman dari AoE yang itu, yang dari retalnya dia yang kena tumble. Jadi nyantai main Katana Agi itu, nyantai, nikmatin aja serangan bosnya sambil pahamin polanya. Kalau udah paham, kita main tenang, otomatis bosnya mati. Sambil kita nikmatin pola bosnya, otomatis itu mengasah skill dan sense kita buat kapan pakai imun yang tepat, skill parry apa yang lebih enak dipakai untuk ngatasin serangan bos yang ini. Dan itu yang perlu dipelajari. Untuk pola yang kedua, ini diawali AoE merah sekitar bos, tapi di mepet bosnya aman. Ini kita harus siapin skill parry kita antara Makadachi atau Zante. Kalau HP kita banyak ya pakai Makadachi, kalau HP kita dikit ya pakai Zante, karena setelah ini kita masih harus nahan 1 kali parry lagi, atau yang kedua bisa di imun atau di parry juga, tergantung kondisi HP kita masih berapa persen. Pikirkan amannya pakai yang mana. Setelah AoE merah ini ada AoE banyak, ini akan keluar Hiyu. Nah ini yang ku maksud, persiapan parry-nya buat ini yang pertama. Setelah ini dia geser, bisa heal dulu, atau pakai imun kalau emang nggak sempet nge-heal. AoE merah ini belakang pos masih aman, dan ini absolute knockback, jadi bisa di parry pakai Makadachi aman, atau dipakai Zanu dari Makadachi, atau di parry pakai Zanu pun pakai Zante pun aman. Setelah ini masih ada AoE biru yang ngelock kita, dan itu nggak cukup ditahan pakai Zanu,
Jadi lebih aman pakai defend kalau stucknya cukup, atau kita bisa mundur terus geser ke kanan dikit buat hindarin itu. Gak usah panik, geser kanan dikit doang aja. Atau kalau stuck defense-nya cukup, tinggal kita defend, kita aman. Karena defense imunnya 2 detik. Lebih sih 2 detik prakteknya. Jadi aman pakai defense. Atau mau jalur freestyle juga bisa. Ini contohnya. Tahan. Ini kalau habis AOE ini pasti dia ngerudal. Nah, keren kan? Keren enggak? Keren lah. Bosnya ketipu loh. HP-nya kurang. Ya itu. Efek dari kesombongan. Tewas mengenaskan. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi kombonya gini, kalau ada yang mau nyontoh. Cuma ini sendiri bisa pasnya dari latihan sih. Makin sering latihan, kalau pemakaian Zante sama Zanu udah paham buat di fokus skill bossnya dulu, kalau udah paham itu baru pakai combo ini buat freestyle. Jadi kayak kalau udah kita memahami bossnya, baru kita bisa pecicilan. Cuma itu nggak ngaruh sama sekali ke damage. Ini Arcane Strike itu dari skill assassin. Itu alasan kenapa aku ambil ya buat freestyle. Karena walaupun itu nggak ngedamage boss, tapi itu kalau video solo kita dikirim ke teman kita, itu bisa ngedamage perasaannya. Anjing cok bisa freestyle lu kayak gitu kan. Enaknya itu buat sombong lah. Karena ada ego yang perlu dikasih makan. Untuk lanjut, serangan bos yang ini diawali AOE biru, bulat besar. Ini AOE nyedot atau vortex orang biasa nyebutnya. Ini nggak bisa dipari pakai Makadachi, pasti Zanunya nggak keluar. Jadi bisanya ditahan pakai Zante nanti Zanunya keluar. Soalnya secara syarat kan Makadachi selama mau ngeluarin Zanu nggak boleh menerima nge-parry damage, sedangkan Zante harus nge-parry damage. Dan di pola bos bagian nyedot ini yang paling enak buat belajar Zanu dari Zante. Untuk pasnya di bagian ini. Begitu AOE nyedotnya keluar, tongkat dia diangkat, terus tongkat dia ditaruh lagi, perhatiin damage 100 yang masuk ke kita. Begitu itu kan ada damage masuk, ada kayak ritmenya lah. Begitu tongkat itu ditaruh, masih ada damage 100 yang masuk. Setelah ditaruh, ada 2 kali damage 100 itu masuk. Nah, yang ketiga itu harus kita pasin sama Zante kita. Nanti pas setelah kita bisa nahan 100-nya itu pakai Zante, terus Zanu kita keluar, itu tepat waktu sama hiunya dia. Jadi aman Zante dan Zanu dari Zante itu kepake semua. Terus pola serangan yang ini ditutup pakai AOE biru panjang. Itu cukup kita parry pakai Zante atau pakai Makadachi atau di imun, itu aman semua. Jadi untuk pola serangan ini udah selesai pas AOE biru ini keluar. Untuk di phase kedua hampir sama pola serangannya, cuma mix antara satu pola dengan pola yang lainnya, kayak meteor digabung sama bola, atau meteor digabung sama itu yang AOE biru penutupan dari yang nyedot tadi kan. Nyedot tadi ada AOE biru panjang, nah itu meteor digabung sama itu, cuma sebatas itu. Sama ada satu pola lagi di phase kedua. Jadi polanya itu tahu-tahu dia bengong, terus dia pindah ke tengah, terus dia kayak teriak, ngeluarin AOE bulat-bulat banyak, terus AOE hiu. Ini cukup di Zanu aja kelar. Kalau pas posisi itu kita mepet, kita habis Zanu kita geser, karena AOE yang di bawah kaki kita jatuhnya agak telat, nggak bareng.
Udah semua untuk Requita ini. Jadi yang perlu dilatih, yang perlu diingat efektivitas, jangan sering lari-lari waktu solo biar nggak buang-buang waktu. Pengambilan keputusan untuk pakai skill parry atau imun yang mana yang terbaik, yang paling efektif. Terus timing pemakaian skillnya, kalau itu udah bisa semua, tinggal kita kembangin, mau pakai freestyle, mau tanpa attack warning atau gimana pun ya. Balik lagi ke playstyle kita dan ego kita. Cukup sekian di Requita. Untuk support channel ini bisa lewat Saweria, linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ayo main katana, then you sampai patah, then you sampai patah, then you sampai patah, then you sampai patah.